Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Trilestari, praktikan dari kelompok 3 algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal yang telah diberikan, di mana buatlah program menghitung A, B, dan B dapat berupa bilangan negatif menggunakan eh, function rekursif tanpa operator kali dalam program. Nah, di sini untuk flowchartnya, yang pertama untuk fungsi utama dimulai dari start, lalu menginputkan n, dan proses pangkat A, B, lalu N. Kemudian untuk fungsi kali dimulai dari start, lalu if B sama dengan 0, apabila dia true maka akan menghasilkan 0, apabila dia false maka akan mengecek lagi apakah if B sama dengan 0, lalu akan memproses A plus B kali A B min 1. Lalu apabila dia false maka akan proses ini min kali A min B, lalu program N. Kemudian untuk fungsi pangkat dimulai dari start, B sama dengan 0, apabila dia true maka akan menghasilkan 1, apakah dia false maka akan mengecek lagi apakah if B lebih besar 0, lalu akan proses kali A pangkat A B min 1. Apabila dia false lagi, maka akan memproses 1 dikali 0 dibagi pangkat A min B, lalu program selesai. Nah, di sini untuk program C++-nya sudah saya siapkan, di mana di sini ada fungsi utama, yaitu dengan variabel A, B dengan bertipe integer. Lalu untuk on-nya masukkan nilai A, in A, out masukkan B, in B. Lalu untuk on-nya lagi hasil pangkat A, B. Nah, di mana di sini meminta user input A dan B, lalu akan menghitung A pangkat B menggunakan fungsi pangkat, lalu menampilkan hasilnya. Nah, di sini ada include IOStream, di mana ini merupakan untuk input output, misalnya tadi seperti in out, lalu using namepage std ini agar kita tidak perlu menulis std di depan out, in, dan lain-lain. Nah, di sini untuk in kali, in A, in B, if B sama dengan 0, return 0, if B lebih besar 0, return A plus kali A B min 1, kemudian return min kali A min B. Nah, di sini untuk if B sama dengan 0, return 0 ini, apapun dikali 0, maka 0 sama dengan 0. Lalu di sini untuk if B lebih besar 0, return A plus kali A B min 1, di mana ini kita akan tambahkan A sebanyak B kali. Nah, kemudian return min kali A min B ini jika B negatif maka tandanya balik tanda. Nah, kemudian untuk double pangkat in A, in B, di mana if B sama dengan 0, return 1, di sini apapun pangkat 0 sama dengan 1. Di sini untuk if B lebih besar 0, return kali A pangkat A B min 1, itu ini untuk A pangkat B sama dengan 0, sama dengan A kali A pangkat B min 1. Nah, di sini untuk return 1 kali 0 dibagi pangkat A min B, itu jika B negatif maka itu sama saja gunakan inverse. Nah, di sini untuk run langsung saja. Misalkan saya memasukkan nilai A itu dengan 2, lalu masukkan nilai B itu 3.
Nah, maka ini prosesnya itu sama saja pangkat 2, 3, di mana 2 itu sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2, maka untuk output hasilnya itu sama dengan 8. Untuk soal selanjutnya, buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, dan seterusnya dimulai dari bilangan ke X. Dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Buatlah dengan metode call by reference. Nah, di sini untuk fungsi utamanya dimulai dari start, kemudian input NX, lalu proses MD DNX. Nah, kemudian proses jumlah sama dengan sum DN, TSLS, selisih DN, lalu BSLS, BSLS, N, lalu ini RTSLS sama dengan float, kemudian ini T selisih dibagi B selisih. Lalu di sini outputnya cetak DN. Lalu selesai. Nah, di sini untuk fungsi selanjutnya dimulai dari start. If I sama dengan 0, D indeks I sama dengan X dikali 2, lalu I sama dengan 1 akan memproses D indeks sama dengan D indeks I min 1 plus 2. Kemudian if sama dengan 2 memproses D indeks sama dengan D indeks min 1 plus 3. Kemudian di sini apabila dia false maka akan memproses kembali D indeks I sama dengan D I min 1 plus D I min 2 plus 1 D min D indeks I min 3 plus 1. Nah, kemudian di sini apabila dia true maka akan mengecek ini lagi. If I lebih kecil N min 1 apabila dia false maka langsung berakhir, apabila dia true maka akan memproses ini. Nah, kemudian untuk fungsi sum-nya dimulai dari start. I sama dengan N apabila dia false maka akan memproses ini D indeks I plus sum DN I plus 1 apabila dia true maka akan menghasilkan 0 lalu program selesai. Nah, untuk fungsi selisih dimulai dari start I sama dengan N apabila dia true maka akan memproses ini. Lalu untuk apabila dia false maka akan mengecek if J lebih kecil I apabila dia true maka akan menghasilkan memproses ini, kemudian apabila dia false maka akan memproses ini, lalu program selesai. Nah, di sini untuk programnya, di mana untuk fungsi utamanya ada in variable nx, di mana ini untuk langkah-langkahnya itu input jumlah bilangan n dan bilangan awal x, lalu kemudian di sini buat d indeks n. Nah, kemudian isi ini dari mddnx, lalu hitung jumlah seluruh elemen, kemudian hitung jumlah semua selisih, lalu hitung banyak pasangan dari ini BSLS. Kemudian hitung rata-rata selisih, yaitu total selisih dibagi jumlah pasangan. Nah, kemudian tampilkan hasil yaitu dari deret dan jumlah elemen. Nah, untuk
include IOStream ini untuk input-output seperti in, out tadi. Nah, kemudian using namepage std ini agar kita tidak perlu menuliskan lagi di depan out atau in. Nah, di sini untuk void md in d index in n index x in i sama dengan 0. Kemudian if i sama dengan 0, ini elemen pertama itu d index sama dengan x min 2. Kemudian untuk if i sama dengan 1 itu elemen kedua. Nah, kemudian ini else if i sama dengan itu elemen ketiga. Nah, lalu di sini else d index i sama dengan d index i min 1 plus d index i min 2 plus 1 d 1 dikurang d index i min 3 plus 1 ini akan rekursi dilanjutkan sampai i sama dengan n min 1. Lalu di sini untuk in sum d index in n in i sama dengan 0, di mana ini adalah untuk menghitung total seluruh elemen dari D ini. Nah, kemudian di sini in selisih in D index in n in i sama dengan 1, in j sama dengan 0, in t selisih sama dengan 0. Ini untuk menghitung total dari semua D index I dikurang D index J untuk semua pasangan I lebih besar dari J. Nah, kemudian di sini untuk in BSLS, in N, in I sama dengan 1, in J sama dengan 0, in T pas sama dengan 0. Ini untuk menghitung berapa pasangan selisih atau jumlah kombinasi I lebih besar dari J. Sama seperti jumlah kombinasi yang NC2 itu akan menghasilkan dari N kali N-1 dibagi 2. Tapi ini dilakukan secara rekursif. Kemudian void cetak in D, index in N, in I sama dengan 0. Ini untuk menampilkan semua elemen D index satu persatu dengan spasi nantinya. Nah, ini langsung saja kita run. Misalkan ini kan masukkan jumlah bilangan. Untuk bilangan N-nya itu 5. Kemudian untuk masukkan bilangan awal yaitu X dengan 10. Nah, maka di sini untuk deretnya itu 8, 10, 13, 17, 22 dengan jumlah 70 dan rata-rata selisihnya 7. Soal selanjutnya, inputkan M dan N, hitung hasil dari M pangkat N plus M plus 1 pangkat N-1 plus M plus 2 pangkat N-2 sampai N pangkat M menggunakan function rekursif tanpa ada operator kali dalam program.
Nah, untuk flowchart yang pertama, fungsi utama dimulai dari start, lalu menginputkan mn, lalu proses h plus h sama dengan ht mn, lalu selesai. Nah, untuk fungsi kali dimulai dari start, lalu if b sama dengan 0, apabila dia true maka akan menghasilkan 0, lalu jika dia false maka mengecek if b lebih besar 0, lalu apabila dia true maka akan memproses A plus kali B min 1. Nah, jika dia false lagi maka akan memproses min kali A min B, lalu selesai. Nah, di sini untuk fungsi P dimulai dari start, B sama dengan 0, apabila dia true maka akan menghasilkan 1, jika dia false maka akan memproses kali A B min 1, lalu selesai. Di sini untuk fungsi HT-nya dimulai dari start, if M lebih besar dari N, jika dia true maka akan menghasilkan 0, jika dia false akan memproses P mn plus ht m plus 1 n min 1. Lalu program selesai. Nah, untuk programnya langsung saja. Di sini ada fungsi utamanya in variabel mnh, di mana ini nanti akan input nilai mn, kemudian hitung hasil dari htmn, kemudian cetak hasil. Nah, di sini ada include iostream, di mana itu untuk in out, kemudian using namepage std ini untuk kita tidak perlu menuliskan lagi di dalam programnya. Kemudian untuk in kali, in A, in B, kemudian if B sama dengan 0. Nah, di mana return 0, lalu if B lebih besar 0, return A plus kali AB min 1, kemudian return min kali A min B. Di mana ini kali adalah fungsi perkalian rekursif tanpa operator kali. Nah, untuk B sama dengan 0, itu hasilnya 0. Kemudian jika B lebih besar 0, tambahkan A sebanyak B kali. Nah, kemudian untuk in P, in A, in B, if B sama dengan 0, return 1, return kali AP, AB min 1. Di mana ini adalah fungsi untuk menghitung pangkat dari A pangkat B. Nah, tapi tidak langsung pakai operator kali, melainkan menggunakan fungsi kali. Nah, kemudian di sini untuk B sama dengan 0 ini hasilnya 1. Kemudian jika B lebih besar dari 0, maka A kali A pangkat B min 1 dengan fungsi kali tadi. Nah, kemudian untuk in HT, in M, in N, if M lebih besar N, return 0, return P, MN plus HT, M plus 1, N min 1. Nah, di sini akan menghitung pangkat MN plus P M plus 1, kemudian pangkat M plus 2, kemudian N min 2, dan seterusnya. Berhenti jika M lebih besar dari N.
Nah, di sini langsung saja di run. Nah, untuk masukkan nilai M, itu saya masukkan dengan 2. Kemudian untuk N itu 4. Nah, ini prosesnya dengan HT24. Nah, di mana pangkat 24 plus HT33. Kemudian itu eh, menghasilkan 16 plus pangkat 33. Nah, kemudian 3 pangkat 3 itu 27. Maka 16 plus 27 hasilnya 43. Nah, ini untuk outputnya 43.